Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Pratidi Andini. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan kakak Tiwi. Sebelum belajar, kakak akan mengajak kalian untuk bermain tebak-tebakan. Tebak ya, hari ini kakak menggunakan pakaian tradisional dari provinsi mana? Ayo, jeng 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 jeng. Betul, hari ini kakak menggunakan pakaian tradisional dari provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya pada daerah Tanah Toraja. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu membaca doa ya adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Baik, kita akan masuk ke materi. Materi hari ini yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Nah, kita akan menyaksikan peta ASEAN. Adik-adik, perhatikan dengan baik-baik ya. Jeng 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 jeng, inilah peta ASEAN. Sebelum ke inti materi, apakah kalian tahu apakah itu ASEAN? Nah, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kemudian, latar belakang berdirinya ASEAN antara lain memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Kedua, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Yang ketiga, adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Nah, sekarang tujuan berdirinya ASEAN adalah: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Keempat, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Nah, adik-adik, kita akan beranjak melihat tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Siapa-siapakah mereka? Nah, yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga ada Tennant Coman dari Thailand. Yang keempat ada Narsiko Ramos dari Filipina. Yang kelima ada Raja Ratman dari Singapura. Kita akan beralih melihat kondisi geografi Asia Tenggara. Perhatikan dengan baik ya adik-adik. Asia Tenggara merupakan bagian wilayah di benua Asia yang terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ada 11 negara yang menjadi bagian Asia Tenggara. Asia Tenggara juga berada di antara perairan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Jika dihitung secara keseluruhan, Asia Tenggara memiliki luas wilayah sebesar 4.511.167 km bujur sangkar. Selanjutnya, kita akan menyaksikan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik ASEAN. Yang pertama, ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dari sosial budaya didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kedasan, dan Dayak. Dari segi ekonomi, minyak bumi dan gas alam. Dari segi politik, sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian kita akan beralih ke negara Malaysia. Malaysia, dari segi sosial budaya, tarian ulek mayang dan tarian sapin. Dari segi ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang menjadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Kemudian kita akan beralih ke negara yang ketiga, yaitu Indonesia. Indonesia, dari segi sosial budaya, tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, pantun, dan gurindam.
Yang kedua, dari segi ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Dari segi politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kita akan beralih ke negara yang keempat, yaitu Filipina. Filipina, dari segi sosial budaya, tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina, Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Dari segi ekonomi, tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Dari segi politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahnya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensil. Kemudian kita akan beralih ke negara selanjutnya, yaitu Myanmar. Myanmar, dari segi sosial budaya, menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Ekonomi, pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral, yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Dari sistem politik, sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan, kepala negara Myanmar dipegang oleh junta atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Selanjutnya kita akan beralih ke negara selanjutnya ya adik-adik, yaitu negara Kamboja. Kamboja dari segi sosial budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Teuk, festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Kemudian dari segi ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Kemudian dari politik, berbentuk monarki konstitusional. Kemudian adik-adik kita akan beralih ke negara Thailand. Negara Thailand, dari segi sosial budaya, suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha, mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Kemudian dari segi ekonomi, timah dan mangan. Kemudian dari segi politik, sistem monarki atau kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Kemudian kita akan beralih ke negara Vietnam. Vietnam, dari segi sosial budaya, suku di Vietnam homogen, terbesar suku Viet. Sebagian besar tidak beragama, bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Dari segi ekonomi, bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras, selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa, pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan orang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Dari segi politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal, sistem negara komunis. Selanjutnya, kita akan beralih ke negara Laos. Laos, dari segi sosial budaya, bahasa Lao dengan agama Buddha. Dari segi ekonomi, bergantung pada pertanian, produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Dari segi politik, menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Sekarang kita akan beralih ke negara Singapura. Singapura, dari segi sosial budaya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Kemudian dari segi politik, sistem republik parlementer.
Sekian dari materi yang kakak bawakan pada hari ini. Semoga materi yang kakak bawakan pada hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.